Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat di Kolose menghadapi tantangan di mana ada sinkritisme, atau di mana situasi tersebut ada percampuran berbagai ajaran religius dan adanya penekanan pada ketaatan hukum-hukum agama atau tradisi. Pengaruh ajaran Yahudi dan filsafat Helenis mengajarkan bahwa iman Kristen tidak cukup untuk hidup, maka memerlukan pengetahuan dan tambahan di dalam tradisi yang harus dilakukan. Dan hal itulah yang menjadi sesuatu yang dianggap menyimpang atau sesat. Paulus menekankan bahwa bukan karena tradisi yang dijalankan. Paulus ingin menekankan bahwa keselamatan dan pengampunan tidak bergantung pada peraturan atau ajaran tambahan tersebut. Namun ia ingin menekankan bahwa Kristus adalah pusat dari keselamatan dan semua tuntutan hukum telah dipenuhi di dalam dirinya. Di sini ada istilah surat hutang yang mengacu pada dokumen yang mencatat kewajiban seseorang atau utang seseorang. Secara metaforis ini ingin menggambarkan adanya rasa bersalah, dosa, atau sikap-sikap yang berlawanan dari hukum. Paulus menggunakan gambaran ini untuk menunjukkan bahwa Kristus telah menghapus semua tuntutan hukum yang menyalahkan kita atau telah membebaskan kita daripada dosa. Melalui pengorbanan Yesus, Paulus ingin menggarisbawahi hanya di dalam kematian Kristus di salib, semua dosa kita telah dihapuskan. Kristus memakukan surat hutang atau dosa itu di dalam salib. Artinya segala dosa dan kesalahan telah diampuni dan dihapuskan secara total. Ayat ini ingin menekankan bahwa seluruh hukum yang dapat menjerat orang dalam rasa bersalah telah dihapuskan oleh pengorbanan Kristus. Ini berarti bahwa semua orang yang telah diselamatkan tidak lagi terpaku atau terikat pada hukum-hukum saja, tetapi ada kasih karunia yang diberikan sehingga secara berulang dan setiap hari pengampunan dan kasih-Nya melimpah di dalam kehidupan. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat lebih menghargai makna bahwa kita telah dimenangkan Kristus atas dosa dan tuntutan hukum, yang mengingatkan kita bahwa kita telah memperoleh keselamatan di dalam pengorbanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada minggu ini, pada hari ini, kita diingatkan bahwa dosa dan kesalahan kita yang mengikat kita, yang membawa kita ke dalam rasa bersalah, yang mungkin membuat kita tidak layak untuk hadir di dalam kebaikan Tuhan, telah diingatkan, itu telah dihapuskan. Kita telah mendapatkan kebaikan dan kasih karunia. Kristus membatalkan semua tuntutan dan menghapuskan utang-utang kita. Ini adalah pengertian yang memberikan kekuatan bahwa pengampunan telah diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus dan menekankan bagaimana kebebasan, perdamaian atau rekonsiliasi kita dengan Tuhan, sehingga memotivasi setiap orang untuk hidup di dalam kebenaran dan juga hidup di dalam pengampunan Allah dan juga mengampuni sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kita akan beban dosa atau kesalahan masa lalu kita diingatkan untuk selalu setia di dalam Tuhan, karena tidak ada lagi yang menjadikan penghalang untuk dekat kepada Tuhan. Ia telah memberikan keselamatan bagi kita. Ia telah memberikan ketenangan bagi kita.
Ia juga memberikan kebebasan dan ialah yang kita perlukan di dalam kehidupan. Yang mendorong kita untuk hidup penuh rasa syukur dan penuh rasa kasih dan pengampunan kepada setiap orang dan siapapun yang berada di dalam kehidupan kita. Maka kiranya Amang Inang, kita hargailah kehidupan kita di dalam kasih setia Tuhan, karena Ia telah lebih dulu memberikan pengampunannya bagi kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami, mengingat begitu banyak dosa dan hutang yang kami lakukan. Tetapi dengan kasih-Mu Engkau memberikan pengampunan. Melalui Yesus Kristus Engkau membebaskan kami. Sehingga kami telah dibebaskan daripada dosa dan kami telah selamat dan dimerdekakan. Kiranya Tuhan dengan menghayati bahwa kami telah menjadi orang-orang yang diselamatkan, kiranya memberikan kekuatan bagi kami untuk hidup sebagai orang yang hidup di dalam Kristus Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kiranya dengan mendengar firman-Mu kami selalu diteguhkan untuk berjalan di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, sehingga setiap langkah kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan, perdamaian